Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Andini Kartikasari. Saya merupakan salah satu dosen tetap di program studi manajemen STIA Gici Business School. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen rantai pasok. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan bersifat wajib ditempuh oleh mahasiswa yang duduk di semester 3. Kegiatan perkuliahan untuk mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuannya diisi dengan pemberian materi, diskusi, maupun penugasan. Perkuliahan diselenggarakan dengan dua cara, yaitu secara sinkronus atau tatap muka di kelas maupun via Zoom meeting, dan secara asinkronus yaitu melalui LMS atau e-learning yang tersedia. Pada pertemuan ke-8 akan diselenggarakan ujian tengah semester, dan di akhir pertemuan, yaitu pertemuan ke-16, akan diselenggarakan ujian akhir semester. Materi perkuliahan ini mencakup antara lain konsep analisis rantai pasok dan tantangan pengelolaannya, strategi rantai pasok, rancangan jaringan rantai pasok, pengelolaan persediaan, pengukuran kinerja rantai pasok, dan rantai pasok global dan keunggulan bersaing. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah: pertama, mahasiswa mampu memahami konsep, tantangan, dan strategi dalam manajemen rantai pasok. Kedua, mahasiswa mampu merancang jaringan rantai pasok dan mengelola persediaan secara efisien. Dan ketiga, mahasiswa mampu mengelola pengadaan, distribusi, dan mengukur kinerja rantai pasok global. Dalam proses perkuliahan ini, diterapkan 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Untuk proses delivery, sebagai dosen, saya menyampaikan materi perkuliahan secara langsung di kelas saat pertemuan tatap muka ataupun melalui media pembelajaran lainnya, seperti modul dan video pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui LMS atau e-learning yang tersedia. Sementara pada proses interaction, saya mendorong keterlibatan aktif mahasiswa melalui diskusi di kelas, tanya jawab 2 arah, serta kegiatan kolaboratif seperti kerja kelompok dan studi kasus. Selain itu, interaksi dengan mahasiswa juga bisa dilakukan dengan fitur forum diskusi ataupun chat yang ada di LMS STIA Gici Business School yang memungkinkan mahasiswa dapat bertukar pendapat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan umpan balik terhadap materi yang disampaikan. Sementara pada proses asesmen, saya melakukan evaluasi pemahaman mahasiswa melalui penilaian formatif dan sumatif. Pada pertemuan pertama, saya menyampaikan kontrak perkuliahan yang memuat informasi mengenai jenis-jenis asesmen yang akan dilaksanakan selama 1 semester termasuk bobot penilaian, mekanisme pelaksanaan perkuliahan, serta mekanisme penilaian yang digunakan. Hal ini bertujuan agar mahasiswa memahami secara transparan bagaimana proses evaluasi akan dilakukan dan aspek apa saja yang menjadi fokus penilaian. Penilaian dilakukan secara komprehensif berdasarkan 3 ranah pembelajaran, yakni afektif, kognitif, dan psikomotor, dengan menggunakan pendekatan Outcome-Based Education atau yang dikenal dengan OBE. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini yang pertama adalah buku teks, baik keluaran dari penulis dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian, ada referensi pendukung berupa artikel ilmiah yang telah dipublikasikan di jurnal dalam negeri maupun jurnal internasional yang memiliki nilai kebaruan, agar mahasiswa dapat memperoleh wawasan terkini dan aplikatif sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Referensi lainnya yang digunakan adalah dalam bentuk video pembelajaran yang telah tersedia dan bisa diakses secara online oleh mahasiswa. Berikut adalah video proses pembelajaran dalam mata kuliah Manajemen Rantai Pasok pada pertemuan minggu ke-14 dengan materi ajar tentang Sustainability and Green Supply Chain Management. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat semua ya. Oke. Teman-teman, pada pagi hari ini ya,
kita akan melanjutkan pembelajaran tentang analisis rantai pasok. Manajemen rantai pasok. Ya, di hari ini kita sudah masuk ke pertemuan minggu ke-14. Ya, 1 minggu lagi kita akan pertemuan ke-15 ya. Kita akan presentasi kelompok untuk tugas besar atau proyek yang sudah saya berikan di awal pertemuan mata kuliah ini sebelumnya ya. Oke. Nah, pertemuan 14 ini teman-teman, temanya adalah tentang sustainability and green supply chain management, atau bahasa Indonesianya manajemen rantai pasok ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ya, jadi green itu definisinya kalau di bahasa Indonesia kan adalah ramah lingkungan. Ya. Nah, sebelum saya mulai, saya akan menjelaskan materi ini terkait dengan sub CPMK yang ke-10. Ya, yang mana tujuannya adalah untuk menganalisis global supply chain dan strategi keunggulan bersaing. Ya, dan saya harap setelah teman-teman menyelesaikan materi ini, teman-teman semua mampu menjelaskan konsep tentang keberlanjutan dan mengetahui konsep tentang triple bottom line ya dalam konteks manajemen rantai pasok. Yang pertama, yang kedua, mampu menerapkan prinsip keberlanjutan pada pengelolaan supply chain secara sederhana. Kemudian, mampu menganalisis peran 6 supply chain drivers ya atau komponen penggerak dari supply chain itu sendiri untuk mendukung supply chain yang berkelanjutan. Ya, ini goals-nya dari materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Ya, oke. Sebelum saya masuk ke penjelasan materi, saya ingin sedikit merefresh dulu nih ingatan teman-teman ya terhadap materi sebelumnya, pertemuan sebelumnya yang sudah kita bahas tentang apa? Global supply chain. Ya, oke. Yang pertama, masih ingat nggak definisi global supply chain? Siapa yang jawab? Ya, dari. Terima kasih. Jadi global supply chain adalah rantai pasok tradisional yang diperluas ke skala internasional. Jadi sebuah produk bisa saja bahan bakunya dari negara A, lalu dirakit di negara B, dan dijual di negara C. Jadi tujuannya bukan untuk memenuhi pasar global, namun untuk mencari biaya yang paling efisien untuk di setiap tahapannya. Terima kasih. Ya, jawaban yang bagus Riri. Betul ya teman-teman. Semoga teman-teman semua masih ingat nih. Jadi global supply chain itu adalah aktivitas rantai pasok lintas negara, ya, yang melibatkan negara satu dengan negara lain, ya. Jadi aktivitas rantai pasoknya itu mulai dari pengadaan bahan baku, penyimpanan, proses produksi sampai ke distribusi hingga produk tersebut sampai ke tangan pelanggan atau konsumen, ya. Yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan komponen utama dalam global supply chain operation? Siapa yang jawab? Oke. Komponen utamanya itu ada supplier, terus distributor, retail, logistik provider, dan ada customer, Bu. Oke. Teman-teman, supplier itu apa? Pemasok. Ya. Biasanya yang dipasok oleh supplier apa? Bahan baku. Terus? Bahan mentah. Selanjutnya, nah, mengapa perusahaan
memilih untuk memperoleh bahan baku dari luar negeri ketimbang membelinya dari dalam negeri? Siapa yang bisa jawab? Jadi perusahaan memilih memperoleh bahan baku dari luar negeri karena dapat menekan biaya produksi, memperoleh bahan baku dengan kualitas yang lebih baik, mendapatkan pasokan yang lebih stabil, serta memanfaatkan teknologi dan inovasi yang lebih maju. Selain itu, beberapa bahan baku tertentu mungkin tidak tersedia atau jumlahnya terbatas di dalam negeri, sehingga impor menjadi pilihan yang lebih efisien. Terima kasih. Oke. Jadi, salah satu nih alasan kenapa perusahaan memilih mendapatkan bahan baku dari sumber yang ada di luar negeri ketimbang yang ada di dalam negeri, karena contohnya satu nih, tidak semua negara ya itu kaya akan sumber daya alam. Ya, contohnya Malaysia yang paling dekat. Malaysia luas wilayah negaranya kan jauh lebih kecil ya dari kita. Begitu juga dengan ketersediaan sumber daya alamnya, teman-teman. Ya. Oke. Terakhir, apa tantangan terbesar dalam mengelola global supply chain? Siapa yang jawab? Beberapa tantangannya yaitu meliputi gangguan rantai pasok, perkembangan regulasi antar negara, fluktuasi biaya dan nilai tukar, keterlambatan logistik, dan manajemen persediaan, serta koordinasi dengan banyak pemasok. Oke, tadi salah satu tantangan terbesarnya adalah isu geopolitik. Ya, teman-teman coba kita ingat-ingat lagi peristiwa dalam beberapa bulan ini tentang isu geopolitik yang mana melibatkan segelintir negara gitu ya, beberapa negara yang mereka bersitegang bahkan perang gitu ya, sehingga mengakibatkan pasokan minyak dunia menjadi terganggu. Dampaknya apa bagi kita? Plastik mahal. Keterlambatan pasokan BBM. Ya. Harga bahan baku jadi mahal. Oke, yang paling terasa adalah kelangkaan BBM. Ya, kelangkaan BBM karena terlambatnya pasokan kiriman dari Timur Tengah ke kita gitu, dan ke banyak negara di dunia gitu ya. Nah, karena pasokannya sedikit, maka menyebabkan harga menjadi naik gitu ya. Oke. Saya lanjut. Nah, kaitannya dengan global supply chain, kita akan bicara sekarang tentang sustainability and green supply chain. Ya, jadi bagaimana sebuah rantai pasok itu bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ada yang tahu arti berkelanjutan itu apa? Jangka panjang, benar. Ya. Lalu apa sih secara definisi? Nah, Chopra dan Main itu mendefinisikan bahwa sustainability and green supply chain management adalah kemampuan rantai pasok untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan. Jadi ketika saat ini kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan saat ini, ya, maka kita harus memikirkan secara jangka panjang, nanti generasi kita, penerus kita itu masih bisa mendapatkan komoditi atau barang yang sama. Nah, siapa yang suka ngopi di sini? Suka, ya. Semua suka kopi, ya. Oke. Pernah nggak ketika teman-teman ngopi nih ya, mau di rumah, di kafe gitu ya, atau ya lagi duduk bareng sama teman-teman gitu ya, pernah nggak berpikir gitu ya, kira-kira ini kopi dari mana asal muasalnya ya, bisa sampai berada di dalam cangkir kita ya, di dalam genggaman kita gitu, sehingga kita bisa menikmati rasanya, aromanya. Ada yang pernah berpikir seperti itu?
Siapa yang jawab? Oh ya. Kopi berasal dari tanaman yang ditanam di perkebunan, dipanen oleh petani, diproses di pabrik, lalu dikemas, terus didistribusikan melalui gudang dan transportasi sehingga sampai ke kafe atau kedai yang menjual kopi, Bu. Sudah. Oke, jadi betul ya jawaban Mira. Kopi itu teman-teman berasal dari tanaman. Ya, jadi ada pohon kopi ditanam di satu areal perkebunan yang luas, ya. Kemudian dipanen oleh petani atau pengrajin kopi. Biji kopinya diolah di pabrik, ya. Kemudian dikemas, didistribusikan, ya, hingga sampailah ke retail, misalkan ke kedai-kedai kopi, gitu ya. Nah, proses panjang yang kopi ini lalui teman-teman, ya, itu di setiap tahapan rantai pasoknya memiliki ya 3 dampak ekonomi, dampak lingkungan, dan dampak sosial, ya. Oke, nah ada 3 dimensi atau pilar utama ya dalam rantai pasok yang berkelanjutan. Yang pertama adalah profit, ya. Profit itu bahasa Indonesianya apa? Keuntungan. Artinya adalah aktivitas bisnis yang menghasilkan keuntungan, ya. Oke. Yang pertama ada profit, ya. Kemudian ada planet, ya. Kita hidup di planet mana, teman-teman? Di bumi, ya. Planet ini dianalogikan sebagai kondisi lingkungan, ya. Yang ketiga ada people atau manusia, ya, yaitu adalah community atau sosial, lingkungan sosial, ya. Nah, ketiga ini merupakan dimensi yang menentukan terjadinya supply chain yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, ya. Nah, dari ketiga dimensi ini, ya kan masing-masing dimensi nih ya, itu saling berpotongan, ya. Contohnya people dan planet, ya. Perpotongan antara people dan planet adalah bearable, ya. Artinya bearable adalah di mana pemerintah ini bisa memberikan kebijakan terkait atau regulasi ya terkait rantai pasok yang bisa diterima oleh pelaku rantai pelaku bisnis ya, people, ya itu tadi ya, masyarakat, karyawan, serta pelaku yang lainnya ya, seperti supplier dan sebagainya, bisa diterima oleh mereka, tapi juga tidak merugikan lingkungan. People dengan profit itu ada equitable, ya. Jadi maksud equitable di sini adalah keuntungan yang didapatkan dari aktivitas bisnis itu bisa dirasakan secara merata. Jadi keuntungan tidak hanya dikuasai oleh pengusaha saja, tapi juga ikut berdampak kepada people-nya, gitu, ya. Nah, pernah dengar ya ada misalkan satu perusahaan mengadakan acara kegiatan gathering misalkan, ya, kasih bonus ke karyawannya. Kemudian yang terakhir adalah perpotongan planet dan profit atau viable. Nah, jadi keuntungan yang diperoleh dari aktivitas bisnis ini sekali lagi tidak dihasilkan akibat dari kegiatan atau aktivitas yang merusak lingkungan, gitu. Oke? Nah, ketika ketiga pilar ini berjalan dengan baik gitu ya, seimbang, maka akan terciptalah yang namanya keberlanjutan. Makanya ketiga perpotongan ini sustainable berada di tengah. Analoginya adalah ketika 3 sistem ini bisa berjalan dengan seimbang, maka terjadilah keberlanjutan, ya. Oke. Nah, bagaimana untuk mewujudkan itu?
Yang pertama adalah kita lihat dari fasilitas dan inventory atau persediaannya. Jadi ada 6 komponen yang dapat mendukung terciptanya sustainability supply chain. Ya, yang pertama adalah fasilitas atau facilities. Kira-kira fasilitas yang dimaksud nih apa nih dalam aktivitas rantai pasok ini? Gudang, pabrik, ya. Lalu bagaimana untuk strategi apa nih yang dalam hal fasilitas? Jadi kalau misalkan mau bikin pabrik nih ya, kita bisa membuka pabrik itu yang dekat dengan sumber bahan baku, ya. Sehingga di situ misal kalau dekat dengan sumber bahan baku, proses pengiriman tidak begitu lama, ya. Kemudian hemat biaya. Kemudian inventory atau persediaan. Nah, persediaan yang seperti apa nih? Pengelolaannya yang bisa menciptakan rantai pasok yang ramah lingkungan. Apa? Mengelola persediaan secara efisien. Jadi menghitung kebutuhan persediaan gitu ya, atau contoh misalkan bahan baku dihitung secara efisien agar tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit, ya. Dengan metode apa, teman-teman? Oke. Udah belajar semua ya. Kemudian mode transportasi. Mode transportasi itu menyumbang gas emisi, ya, atau pencemaran udara terbesar gitu ya dalam kerusakan lingkungan. Nah, dalam hal pengiriman ya, kalau supply chain kan tidak bisa lepas dari aktivitas pengiriman barang nih. Nah, kira-kira moda transportasi apa nih yang paling minimal lah emisinya? Mobil listrik. Oke. Mungkin kalau kereta bisa. Ya. Jadi untuk mengantisipasinya adalah menggunakan moda transportasi yang besar sehingga bisa daya angkutnya lebih banyak. Kemudian penyediaan informasi. Penyediaan informasi ini teman-teman kan sekarang era digital ya. Nah, ada satu sistem yang namanya ERP, Enterprise Resource Planning. Itu bisa digunakan untuk contoh nih antara pabrik dengan supplier. Ya, kedua belah pihak bisa saling memantau stok, ya, stok level, gitu ya. Jadi supplier bisa tahu secara real time jumlah stok bahan baku yang ia supply ke pabrik tersebut, stoknya sudah sampai di level mana nih, sehingga dia tahu kapan harus kirim lagi, gitu. Kemudian sourcing ini pengadaan ini dengan kata lain kita memilih supplier. Nah, pemilihan supplier teman-teman juga menentukan bisa atau tidak terwujudnya green supply chain. Supplier yang seperti apa? Yang sudah bersertifikat ISO 14001. Itu tentang manajemen lingkungan. Jadi aktivitas bisnisnya sudah tersertifikasi, tidak tidak berdampak negatif terhadap lingkungan, gitu ya. Nah, kita bisa pilih supplier yang seperti itu. Kemudian komponen yang terakhir, yang keenam adalah penentuan harga atau pricing. Ya, dalam hal penentuan harga bisa dibuat sedinamis mungkin. Contohnya nih, teman-teman kalau pernah datang ke toko roti, itu melihat ada sekeranjang roti yang diobral di sore hari atau di malam hari saat toko mau menjelang tutup misalkan ya, atau roti yang diobral saat sudah mendekati masa expired. Ya, itu dinamis pricing. Jadi harga yang bisa berubah-ubah gitu ya, mengikuti waktu. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Bu, aku mau nanya satu pertanyaan. Untuk saat ini di Indonesia konsumen ada gak sih Bu yang mau bayar mahal untuk produk ramah lingkungan?
Oke, Mbak Tri, terima kasih pertanyaan yang bagus. Nah, teman-teman, memang produk yang ramah lingkungan itu agak sedikit pricey ya. Agak sedikit lebih mahal dibandingkan produk yang tidak ramah lingkungan dalam tanda kutip. Rasanya konsumen Indonesia masih bersedia membayar sedikit lebih mahal, tapi asal selisihnya yang dirasa masih wajar, gitu ya. Karena masyarakat kita cenderung sangat sensitif sekali terhadap perubahan harga. Ya, jadi harga beda sedikit aja langsung pindah ke produk pesaing, gitu ya. Nah, untuk segmen tertentu yang memang sudah aware terhadap isu lingkungan, mereka tentu akan bersedia. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, cukup ya, cukup paham ya. Oke, kalau gitu saya simpulkan dari materi yang sudah saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah keberlanjutan dalam supply chain ya merupakan upaya pengelolaan rantai pasok dengan memperhatikan keseimbangan ekonomi, lingkungan dan juga aspek sosial ya, yang tadi 3 pilar utama itu. Kemudian konsep Green Supply Chain Management atau konsep manajemen rantai pasok yang ramah lingkungan menekankan pentingnya pengurangan limbah, efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, dan penggunaan sumber daya yang lebih bijak, ya, melalui praktek seperti green procurement, ya, atau pengadaan barang yang ramah lingkungan, green logistik, ya, aktivitas logistik yang ramah lingkungan, dan pengelolaan supplier yang ramah lingkungan juga. Yang terakhir, secara keseluruhan, sustainability dalam supply chain tidak hanya fokus pada pelestarian lingkungan saja, namun juga pada efisiensi biaya, pengurangan waste atau limbah atau sampah, dan keberlanjutan bisnis jangka panjang. Ya. Oke, sebelum saya akhiri sesi perkuliahan pada pagi hari ini, saya ingin teman-teman secara berkelompok ya mendiskusikan 2 hal ini. Ya, yang pertama, diskusi pertama ya pertanyaannya, mengapa perusahaan besar beralih ke praktek ramah lingkungan meskipun membutuhkan investasi awal yang besar? Pertanyaan nomor 1. Yang kedua, driver manakah, tadi driver ada 6 ya, driver manakah yang paling signifikan terhadap carbon footprint? Carbon footprint itu adalah jejak karbon, jejak emisi yang ditinggalkan oleh industri. Ya, driver manakah yang paling signifikan terhadap carbon footprint perusahaan? Dan jelaskan dengan merujuk pada penjelasan driver tersebut. Ya, jadi ini silahkan didiskusikan bersama teman sekelompoknya. Kemudian nanti 30 menit setelah ini kita akan kembali lagi untuk masing-masing kelompok menjelaskan di depan kelas hasil diskusinya masing-masing. Ya, oke, paham ya? Oke. Demikian video pembelajaran yang saya sampaikan. Semoga video ini menjadi salah satu bukti komitmen saya dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, khususnya di bidang pendidikan dan pengajaran.